Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa kembali dengan Bu Maya dalam pembelajaran jarak jauh kelas 7 SMP Negeri 20 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab baru ya anak ya, yaitu tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Oke. Jadi, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanaman sayuran, kemudian bagaimana cara pengolahannya. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, apa sih sayuran itu? Bumi yakin kalian sudah tahu, dan ini adalah makanan yang salah satu makanan yang mensuplai gizi buat kita ya. Oke, sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Ya, jadi bisa dimakan langsung ataupun dimasak terlebih dahulu. Oke, klasifikasi sayuran. Sayuran dibagi menjadi dua ya anak ya. Yang pertama berdasarkan bagian tanaman yang dimakan, kemudian yang kedua berdasarkan pigmen yang dikandungnya. Ya, kita akan membahas satu persatu tentang klasifikasi ini. Oke, yang pertama berdasarkan bagian tanaman yang dimakan, itu ada sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran polong, sayuran bunga, buah, kemudian sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis, kemudian sayuran jamur. Oke, jadi ada 9 macam sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Oke, kita lanjut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sayuran daun. Nah, sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Contohnya adalah bayam, kangkung, sawi, gitu ya. Kemudian ini ada dua gambar, ada sawi dan sayur buah-buahan. Oke. Yang kedua adalah sayuran batang. Sayuran batang dimanfaatkan bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruasnya. Jadi dari buku dan ruasnya. Nah, contohnya adalah asparagus, rebung, paku, dan seledri. Nah, ini adalah rebung. Jadi batang dari bambu yang masih muda. Kemudian ini adalah asparagus. Oke. Baik, berikutnya adalah sayuran akar. Sayuran akar ini berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar yang menggembung. Nah, ya. Jadi contohnya adalah sayuran yang berupa kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, ubi jalar. Nah, ini merupakan sayuran akar ya, karena bagian akarnya yang dimakan. Nah, ini ada dua contoh, lobak dan kentang. Kemudian yang berikutnya adalah sayuran polong. Nah, sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya saja, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Contohnya adalah buncis ya. Buncis bukan hanya bijinya saja, tapi kulit maupun daging buahnya juga bisa dimakan. Kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Oke, ini ya ada dua contoh. Ini ada petai, petai sama buncis. Berikutnya adalah sayuran bunga. Sayuran bunga ini tanamannya berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Nah, orang Jepang itu lebih suka sayurnya berupa bunga daripada daunnya, karena memang bunga itu mengandung zat gizi yang tinggi. Contohnya adalah brokoli, kembang kol, kemudian kecombrang, dan bunga tirai. Yang ada contoh yang adalah brokoli, kemudian ada kembang kol. Oke. Berikutnya adalah sayuran buah. Nah, sayuran buah ini dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga sehingga dimanfaatkan bagian buahnya. Nah, sayuran buah ini contohnya adalah tomat, cabai, paprika, jagung, oyong. Nah, ini ada dua contoh, ada tomat dan mentimun. Ini salah dua contoh tanaman sayuran buah ya. Oke, berikutnya adalah sayuran umbi batang. Nah, sayuran umbi batang itu batang yang tumbuh ke dalam tanah, kemudian ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Contohnya adalah sayuran umbi, contohnya singkong, talas, ubi jalar, gadung gitu ya. Nah, ini contohnya talas. Nah, termasuk sayuran juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah sayuran umbi lapis.
Nah, sayuran umbi lapis ini sayuran tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, timbun, kemudian sudah berumur cukup dan menembak di atas tanah. Gitu ya. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, kemudian bawang perai, ada adas juga. Oke. Kemudian yang ke-9, sayuran jamur atau musrong. Nah, ini secara ilmiah bukan tumbuhan ya, karena dia tidak memiliki batang daun dan batang akar daun yang sejati. Tapi bagian cendawan dapat dimanfaatkan atau digolongkan sebagai sayuran. Contohnya jamur merang, kemudian jamur kancing, jamur tiram, dan sebagainya. Oke, nah ini tadi berdasarkan pada sekarang kita belajar berdasarkan pigmen yang dikandungnya ya. Oke, tadi berdasarkan pada bagian tanaman yang dimakan, sekarang pigmennya. Ada 4 ya anak ya. Ada sayuran berwarna hijau, ungu, merah atau biru, kemudian warna kuning atau orange. Kita bahas yang pertama, sayuran berwarna hijau. Ini warna hijau berasal dari klorofil yang dikandungnya, nah, ya. Dia banyak mengandung vitamin A, C, dan K. Nah, ini sangat bagus sebagai sebagai zat anti radikal bebas. Nah, bermanfaat juga untuk pembentukan darah dan pembentukan tulang. Nah, contohnya adalah daun singkong, bayam, kangkung. Nah, sayuran-sayurannya yang berwarna hijau sangat baik untuk kita. Contohnya sama. Berikutnya adalah sayuran berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu itu karena ada kandungan antosianinnya. Nah, dia bisa menangkap radikal bebas yang bisa menyebabkan penyakit kanker. Nah, jadi bisa mencegah ya, kalau sayuran yang berwarna ungu ini, antosianin ini bisa mencegah penyakit kanker, diabetes dan jantung. Contohnya adalah terong, bawang, bayam, paprika ungu. Ini Umi kasih contoh terong ya, berwarna ungu. Kemudian klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru. Nah, ini karena ada zat yang namanya antosianin. Nah, ini sensitif ya terhadap pH. Nah, ini berwarna merah atau biru, contohnya adalah kubis merah, bit, tomat, cabai, dan paprika. Nah, ini mengandung antosianin. Nah, warna merahnya. Berikutnya adalah berwarna kuning atau orange, contohnya ini adalah labu kuning atau yang biasa orang Jawa menyebut waloh gitu ya. Nah, ini dia mengandung beta dan alfa karoten. Nah, ini ya, jadi beta dan alfa karoten yang memberikan warna kuningnya. Contoh lain selain waloh itu ada wortel, biji melinjo, kemudian ini labu kuning ya, ubi jalar gitu. Nah, itu tadi tentang klasifikasi sayuran berdasarkan pada bagian yang dimakan dan berdasarkan pada kandungan pigmennya atau warnanya. Oke, pada kesempatan kali ini pembahasan kita sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Kemudian selamat belajar. Kemudian kita mulai belajar tentang sayuran supaya kita juga cinta dengan yang namanya sayuran. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya.